Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, materi kali ini dalam pelajaran Ibu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan memasuki ke bab 3 yaitu tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama atau poin A yaitu tentang mengimplementasikan pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Yang poin B tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian mampu memahami hal positif dan negatif dalam kemajuan IPTEK di Indonesia. Baiklah anak-anakku, sekarang kita memasuki kepada materi yang poin A, yaitu tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan ini akan Ibu jelaskan poin A terlebih dahulu, mungkin nanti poin B akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah contoh kemajuan teknologi dalam ilmu pengetahuan. Misalnya saja ilmu bidang pendidikan, ilmu bidang kedokteran. Dengan adanya IPTEK, kedua ilmu tersebut bisa berkembang dengan baik. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama bahkan hitungan hari. Berikut adalah contoh kemajuan teknologi dalam alat transportasi. Dalam tayangan ini diperlihatkan dari mulai alat transportasi yang sederhana sampai dengan alat transportasi tercanggih. Dalam pengaruh IPTEK, ada pengaruh positif dan juga ada pengaruh negatif. Kali ini Ibu akan menjelaskan dulu pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam aspek politik, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau lebih terkenal dengan istilah KKN, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Seperti halnya tayangan berikut ini, sehingga masyarakat dapat melihat proses pemilihan calon pemimpin yang disiarkan secara langsung melalui televisi. Hal ini adalah salah satu dari kemajuan IPTEK. Kemudian aspek ekonomi, pengaruh positifnya bisa kita lihat yaitu makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, sehingga membuka pasar internasional yang mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya aspek bidang sosial budaya. Dalam aspek ini bisa dilihat kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga secara tidak langsung telah terjadi transportasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif IPTEK antara lain makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia.
regulasi hukum, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menguatkan supremasi sipil dengan menempatkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Berikutnya adalah pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek politik, nilai-nilai di bawah iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat. Akibatnya akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional, seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyat. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara, sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Sebagai generasi muda, kalian harus berani untuk mengatakan say no teroris. Dalam aspek ekonomi, kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi sebagai berikut. Dalam aspek ekonomi, kemajuan iptek dapat diperlihatkan sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring mudahnya bangsa asing menanamkan modal di Indonesia. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat adanya persaingan bebas. Yang menang bersaing akan memonopoli pasar dan yang kalah akan menjadi penonton. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja padat karya akan semakin ditinggalkan. Sementara itu aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat memberikan pengaruh negatif seperti munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadi, meskipun harus melanggar norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Seperti halnya contoh di sini adalah gaya hidup konsumtif dan hedonisme, di mana orang-orang senang sekali berbelanja tentang produk-produk luar negeri. Berikutnya juga hedonisme yang di sana dijelaskan tadi tentang kehidupan atau mengejar kebebasan secara pribadi yang merugikan tentunya gaya hidup mereka tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat, seperti meniru gaya pakaian, penampilan, pola makanan, dan sebagainya. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dalam gambar ini jelas sekali diperlihatkan westernisasi, di mana ketika anak muda atau generasi muda senang sekali meniru ala kebarat-baratan seperti contoh gaya rambut, penampilan, dan juga pola makan yang jelas sekali
tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Demikian untuk pembahasan materi kali ini tentang bagian A, yaitu tentang materi pengimplementasian pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.